adanya training ini, saya tuh jadi punya guideline untuk bisa membaca bagaimana kemampuan ataupun skillnya tim-tim saya. Dalam arti kata saya bisa lebih kenal bagaimana personality mereka, which is itu kalau misalnya saya udah tahu personality mereka seperti apa, masuk ke manfaat ketiga, saya jadi lebih mudah untuk bisa mingling dan masuk ke dalam diri mereka. Dalam arti kata saya jadi lebih bisa bergaul dengan mereka seperti apa sesuai dengan teori yang disampaikan sebelumnya, dan itu membuat saya tuh akan lebih mudah untuk bisa memanage people, tentunya seperti itu. Nah dari LTS ini saya kemudian jadi tahu bagaimana menentukan hot bottom gitu, kemudian kita bagaimana strategi kita menghadapi karyawan atau bawahan kita yang dalam tanda kutip mungkin ada yang perlu diselesaikan gitu, sehingga kita tahu tuh bagaimana menyelesaikan masalah itu, termasuk juga manajemen waktu nih. Bagus banget, saya kemarin kemudian kita jadi kebayang bagaimana untuk mengatur waktu kita yang cukup padat gitu ya. Dari training ini saya mendapatkan insight bahwa oh iya ternyata diri saya seperti ini, maka dari itu apa yang harus saya perbaiki, evaluasi untuk diri saya sendiri, dan apa yang bisa menjadi kekuatan untuk saya untuk menjadi seorang leader. Kemudian yang kedua terkait dengan problem solving, jelas itu bagaimana kita melihat semuanya dari akar masalahnya, bagaimana kita melihat solusi itu berdasarkan kebutuhan dan dari root cause-nya sendiri, dimana kita nggak bisa tiba-tiba kayak udah solusinya ini aja, padahal nggak berdasar apapun. Itu sama terakhir jelas terkait dengan persuasi, bagaimana kita dapat memberikan presentasi bukan sekedar hanya memberikan informasi, tapi bagaimana juga kita bisa merangkul nih orang-orang bahwa apa sih yang kita sampaikan itu, terus tujuannya apa dan manfaat yang akan diberikan ke mereka dan perusahaan itu. Dampak yang akan saya bawa ke perusahaan yang saya rasakan itu, pertama, kalau untuk posisi saya yang sekarang, itu akan lebih mudah bagi saya itu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dalam arti kata, karena saya paham skill saya di mana, personality saya di mana, kemudian saya juga paham bagaimana personality dari tim-tim saya, maka itu akan memudahkan saya untuk bisa lebih masuk ke mereka, lebih mingling ke mereka, dan juga lebih bisa ngerti bagaimana personality mereka dan kenapa mereka tuh memilih untuk melakukan A, B, C, D seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya nanti memang dipromosikan menjadi seorang manajer, tentu harapan yang saya bawa dengan ikut training ini, maka saya itu akan menjadi seorang manajer yang lebih mudah untuk engage dengan people seperti itu. Dan ibaratnya quote unquote tim yang saya pimpin pun itu lebih mudah untuk engage dengan perusahaan dan dengan saya, karena saya udah punya skillnya untuk bagaimana saya bisa manage. Yang pertama, saya akan bisa kemudian menentukan mana nih skala prioritas dari yang harusnya kita bisa targetkan terlebih dahulu untuk diselesaikan. Yang kedua, kita akan bisa kemudian membangun relationship dengan karyawan kita, dengan bawahan kita dengan sangat baik. Dampaknya ya kita semoga bisa kemudian mencapai target yang kita inginkan ya. meningkatnya pendapatan dari perusahaan kita gitu ya. Saya akan melakukan CNC sih, karena saya ngerasa dari sini saya merasa bahwa menjadi seorang leader bukan berarti kita itu hanya memberikan perintah atau hanya memberikan order yang ada dari atas, tapi bagaimana cara kita mendorong bersama, sehingga saya harus tahu kebutuhan mereka tuh apa, kekurangan mereka apa, dan kekuatan mereka apa. Jadi saya mau ajak ngobrol dulu mereka sih gitu, dan dengan cara persuasif yang udah diajarin sama Bapak Joshua. Saya kalau tidak mendapatkan manfaat ya dari pelatihan di Dale Carnegie, mungkin saya udah nggak ikut lagi ya. Tapi saya udah ikut 3 kali ya, karena kita bisa mendapatkan manfaat banyak ini, makanya saya merekomendasikan. Saya kalau ketemu training leadership saya pasti